Mbak Enda. kabar Mas Fendi? Sehat? Puji Tuhan sehat. Mbak Enda? Selalu dong, harus jaga stamina. Selalu semangat ya. Selalu semangat. Padahal capek ngurusin itu apa? Enggak. Dramus. Capek sih, cuman semangatnya anak-anak itu luar biasa. Jadi energinya Ya. itu selalu penuh gitu. Benar, sip. Itu dia makanya. Kita sudah sampai episode berapa nih? Ini sudah yang ke-8. Keren. Kita masih menunggu yang ke-100 sebenarnya ya. Masih satu. Iya, tenang, masih banyak. Masih 92. Masih banyak narasumber yang antri. Ya. Keren. Emang ya? Antri untuk menuju ke podcast kita. Betul. Ya. Dan hari ini tentu tamunya luar biasa, istimewa sekali. Istimewa. Dan sebetulnya dari awal sebelum kita memulai podcast Matius ya. Matius Talk ini. Itu sebetulnya sudah terbayang siapa yang akan kita undang di podcast. Betul sekali. Salah satunya, bukan salah satu, salah dua ya. Iya, salah hari duanya ini ada adalah dua narasumber. yang hadir sekarang. Dan mulai episode yang ke-8 ini pelan-pelan kita akan merubah dekorasi nih Mbak Enda. Kan catnya baru. Keren. Sama-sama Surprise. baju jadi saya nempel. Jadi yang kelihatan wajahnya aja karena bajunya nggak kelihatan ya. Ya, nanti pelan-pelan kita tambah-tambah terus ya. Kita percantik ya. terus. Tapi ini luar biasa nih Supaya- sudah perubahannya. Supaya tidak diomelin Romo-Romo. Romo Tio, Romo Kadek. Iya, kok pakai korden? Oke. Sekarang sudah cantik. Tinggal Belum belum Mbak Enda, ya? belum. Belum maksimal. Belum. Wis, tambah keren Masih nih. banyak nanti kita tambahin yang lain. Sip. Sekarang podcast siapakah tamu Ya, gerangan? langsung saja ya kita mulai. Mari Penasaran ya. kan? Yang pasti ini kita berdua ditambah 2 lagi ya. Kita akan bertemu berempat berbincang ya. Berbincang hangat tentang rahasia dong. Oke, Penasaran? yuk kita panggilkan. Yeay. Mas Dian sampai kaget. Apa kabar Mas? Baik. Dian, Mbak Fenty. Apa Selamat malam, kabar? selamat malam. Nih, 2 bintang tamu kita di podcast yang luar biasa yang sudah kita ceritakan sedikit. Mbak Fenty dan Mas Dion. Mbak Ya. Fenty dan Mas Dian. Di sini tulisannya Ibu Fenty dan Mas Dian. Oh iya, Panggilnya salah apa nih? berarti. Mas Dion dan Ibu Fenty. Tegang amat ya. Kita ngobrol santai aja ya Mas Dion ya. Tenang, ini nggak live, tenang. Nah, nih Mas Dion ini adalah yang saya kenal dengan Bu Fenty adalah seorang organis gereja. Sekarang masih ada? Masih, tapi dikurangin cuma setahun 3 kali tugasnya. Oh, Kenapa begitu? Hah? Kenapa dikurangi? Biar yang muda yang. Oke. berarti bener. Tapi 2016 sempat break dulu, Iya. 5 tahun, sempat ngilang. Gila, akhirnya kita tarik di wilayah 4. Ayo keluar gitu. Nah, Dari wilayah 4. dari wilayah 4. Enggak keluar dari wilayah 4 sih. Enggak. Dari wilayah 4 ditarik untuk segera masuk kembali setelah 5 tahun vakum. Gitu maksudnya itu. Ya sekarang Lingkungan? Paulus. Lingkungan 1 Paulus. Paulus. Jadi warga kita ini ya. Iya, nah itu. Suaranya oke, organis pula dengan segala kesibukan yoga. Dan kita juga nunggu warga-warga kita yang lain, ya Ya. kan? Ketua seksi, ketua Korwil, Well, ketua lingkungan yang berani datang ke podcast. segera hubungin Mas Fendi ya. Ya, Untuk segera hubungi tim saya mau Boxers. dong gitu. Enggak, kalau Mbak Fenty tidak
mengajukan diri, tidak. Oh, iya, Tapi benar. saya yang meminta-minta Mas Dion ya Mas Iya. Dion sama Santai aja dia. Bu Fenty. Kita manggilnya Bu Fenty biar Gitu. kelihatan. Biasa aja santai aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Kenapa? Nah itu aku mau nanya. pertanyaannya kenapa? Karena saya belum tahu lebih banyak sebenarnya. Tapi yang saya tahu, Mas Dion adalah seorang sarjana, apa Mas? Sejarah ya? Iya, Lulusan UGM. Bener Mas? benar. Iya. Sarjana sejarah. Wih, Wow. keren kan? Itu hafalan semua ya? Lebih Materinya, ke enggak? pemahaman sih. Lebih ke pemahaman ya? Lebih ke pemahaman. Dulu saya kecil harus ngafalin Nah. tahun-tahun ya kan. Itu udah setengah mati. Mas ya, Dion hafal juga tahun-tahun. Enggak. Bisa Kalau- googling ya sekarang. Tapi ceritanya aja dia. Ceritanya, Jadi tidak harus dihafalin buku yang segede gini Mas, gitu kan? Nggak perlu dihafalkan. Tapi pemahaman, betul, pemahaman. Nah, Mas Dion ini adalah apa ya Mbak? Putra anak berkarunia khusus. Jadi sebutan yang dulu adalah berkebutuhan ya Mbak. Berkebutuhan Sekarang adalah berkarunia khusus. Kenapa? Karena itu adalah karunia gitu. Bukan iya, sesuatu betul. yang apa ya? Orang kadang ada ya yang menyembunyikan kelemahan gitu ya. Itu Iya, bukan iya. suatu kelemahan, tapi itu sebuah anugerah. Betul kan Mbak Fenty? Iya, Aku nyebutnya Mbak Fenty, tapi sebenarnya kalau Mas Dion mestinya Bu Fenty ya. Iya. terserah aja lah yang Iya. enaknya gimana. Enggak, kalau ini kan aku manggilnya Mbak Fenty, kelihatan umurku dong. Mungkin juga ada kakak kan makanya Mas Mbak. Adik kakak ya. Wajahnya nggak ini kan. Mirip banget. Iya. Mungkin bisa Anggap aja adik kakak udah. Nah, mungkin bisa diceritain deh Mbak Fenty, yang kita tahu kan Mas Dion ada apa namanya autisme. Jadi seperti apa sih sebenarnya autis, gimana sih Mbak? Autis itu adalah salah satu ada kelainan yang mengganggu dalam interaksi sosial dan komunikasi. Itu Komunikasi interaksi sosial. deteksinya dari mulai usia berapa atau Kalau waktu Dion dia udah lebih dari 3 tahun waktu itu baru tahu. usia 3 tahun? 3 tahun setengah lah, benar-benar istilahnya divonis sama dokternya psikiater. Ketahuannya mungkin 6 bulan sebelumnya udah mulai curiga ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Dan waktu itu tahun 97 ya, belum istilahnya autis belum ngetren. Jadi saya juga nggak tahu apa, tapi kok ini agak aneh. Saya bawa ke tempat terapi. Dan di situ, Bu ini kayaknya ada gejala autis, Ibu ke dokter Meli ya, waktu itu dokter Meli Budiman aja kayaknya ya. Itu dokter apa? Psikiater. Psikiater. Oke. Dan dia memang spesialisasinya memang di autis. Jadi yang ibu-ibu yang punya anak autis pasti tahu sama dokter Meli. Itu harus berhubungan dengan sosial, maksudnya berhubungan dengan orang lain baru disebut autis, atau kalau misalnya nih nggak bisa diem sendiri, kakinya suka boyong-boyong sendiri, atau pokoknya dia nggak dunianya iya sendiri. iya, itu apakah bisa disebut juga autis? Enggak selalu. Nggak selalu ya, Menurut saya ada ininya sendiri lah. Mereka punya kriterianya sendiri. Ini ada itu dokter ya yang bisa ini. Iya. Kadang kan Dan ini dan kan itu gini ya Mbak, untuk mendeteksi awal itu memang harus ada pengamatan, karena ada yang sekarang lagi muncul, yang saya baru tahu seminggu yang lalu kalau nggak salah, dia usia 30 baru tahu bahwa dia autis. Usia 30 ya, mungkin karena pengamatannya kurang bisa jadi, atau pengetahuan tentang autis sendiri mungkin minim gitu. Jadi dia taunya ketika misalnya pegang pensil, itu bener-bener kenceng banget karena dia ada rasa takut untuk jatuh. Jadi dia tidak bisa kontrol
kekuatan tangan gitu. Jadi biasanya misalnya salam begini, dia merasa salam itu biasa padahal ternyata dia neken sehingga kencang banget. nah dia kebetulan ada seorang anak yang mau jatuh dia tolongin. Dia merasa dia megangnya pelan, Biasa. anak ini Teriak. merasa teriak gitu. Baru dari situ dia tahu, oh saya beberapa kali ketemu dengan dokter atau psikolog kali ya, dia baru tahu bahwa dia ternyata autis dan agak terlambat ya Mbak. Mungkin Halusinasi itu gitu. kalau modelnya yang seperti itu. Autism itu adalah spektrumnya itu banyak. Oh gitu. Dia ada beberapa spektrum dan ada beberapa kategori, dan kalau dia termasuk yang high function dulu disebutnya, tapi sekarang ada istilahnya Asperger. Asperger yaitu jadi dia hampir seperti biasa, seperti dalam tanda petik normal, tapi dia tetap kelihatan ada sesuatu yang ini Beda. terutama untuk interaksi sosial dan komunikasinya itu tadi. Oh, Tapi iya. secara kognitif, berbahasa, berbicara dia bisa. Karena kan ada juga autis yang Iya, nggak betul. ngomong ya, Iya. nggak bisa berbicara. Mungkin kalau yang ini Asperger, karena dulu dia juga ada ya yang kemarin siapa namanya, nggak usah sebut nama, ada ya yang dia udah lulus S1 juga, dia baru tahunya juga waktu kuliah bahwa dia itu Asperger gitu, jadi bisa aja. Karena memang ini nggak begitu kelihatan, tapi biasanya kalau memang diperhatikan pasti pada waktu sekolah ada masalah biasanya. Di sekolah biasanya bermasalah itu. Iya betul betul. Nah, padahal jenjang sekolahnya Mas Yohan udah sampai yang saya kemarin baca cukup panjang gitu. Iya. Cukup panjang. Kalau dari misalnya dari TK, SD, SMP kalau nggak salah ada beberapa yang Dua. TK-nya aja 2. TK-nya 2, SD-nya SD-nya 2, ya. SMP 1. Itu Kendala-kendala itu apa ya Mbak? Pada Harus pindah-pindah begitu tuh apa yang membuat ya anaknya, kita sebetulnya waktu itu hanya diminta untuk mencari sekolah yang small classes, jadi yang satu kelas isinya sedikit, sedikit lah ya, ya bahasa di bawah 20 lah ya, supaya anak ini lebih bisa fokus, lebih bisa diperhatikan oleh gurunya, karena rata-rata kan pada tahun segitu 2000 awal 98 99 2000 itu kan masih yang kalau yang umum kan 40 gitu ya, satu kelas. Dan untuk cari yang itu kan susah. Nah, udah masuk di sini ternyata di sana ada, pindah, dan pas di sana ternyata pas sampai kelas 3 dianya udah gak nyaman. Entah karena gurunya, entah karena apanya gitu. Pindah lagi. Yang SD itu yang dia masuk ke SD khusus, SD Pantara namanya, itu untuk kesulitan belajar ya, bukan untuk autis khusus, nggak, kesulitan belajar, karena kesulitan belajar itu macam-macam. Yang disleksia mungkin ya, macam-macam lah itu. Nah, masuk di situ dia baru itu 10 anak memang maksimal satu kelas, dan gurunya 2 yang gimana nggak diperhatiin dia kalau di situ perkembangannya bagus. Gitu ya. Dia di situ. Mas Yohan ingat nggak Mas kayak gitu? Waktu sekolah pindah-pindah gitu. Ingat ya? Iya ingat. Paling nyaman pada saat sekolah di mana? Di Pantara sih. Pantara ya? Iya. Temennya lebih sedikit soalnya ya? Iya. Gurunya cocokin gitu ya? Iya cocok. Dulu nggak panggil Kak Indah dulu, aku mau jadi gurunya. Iya kayak. Belum di Jakarta kali. Belum, saya masih kecil sama. Itu kan ada ya sekarang nih orang tua yang ya maaf mungkin malu dengan kondisi anaknya, jadi mau sekolahin di sekolah khusus itu juga malu, jadi memaksa untuk masuk ke sekolah biasa. Itu mungkin kalau sekolah khusus malah tadi ya perhatiannya khusus, gurunya 2 ya kan, muridnya sedikit, daripada memaksakan. Gimana tuh Mbak? Tergantung ininya sih ya, anaknya, karena beda-beda sih ya, anaknya, beda-beda iya. ininya, kasusnya ya. Kalau 2 anak 2 anak, 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 2
sekarang kalau sekolah-sekolah udah inklusi ya, Ya. udah rasanya udah bagus Udah gitu. ini ya. Dan malah kalau menurut saya memang sebaiknya dia dijadikan satu kalau memang bisa ya dengan anak-anak yang lain supaya mereka lebih, kan mereka masalahnya sosialisasi. Iya. Sosialis, betul. iya betul. Ya, malah. Masalahnya di situ. Jadi kalau misalnya bisa, Iya. seandainya memang bisa, memang ada yang nggak bisa juga sih. Seandainya memang bisa, ya Lebih baik lebih umum baik di ya. sekolah Kalau umum. di umum Ya, ya. iya. Betul. Waktu itu kita juga bertahan di sekolah umum karena itu mikirnya untuk itu. Tapi ternyata dalam perjalanan tetap nggak bisa untuk masalah kesulitan belajarnya, dia untuk Ya, fokus, kesulitan untuk belajar. apanya itunya kesulitan belajar kan fokusnya kurang ya kalau Nah, kalau dari sekolahnya sendiri, ada nggak yang selama ini memanfaatkan gitu karena maaf ibu anaknya berkarunia khusus, jadi harganya beda ya gitu walaupun di sekolah umum. Pasti samain Ada nggak? Samain atau beda nih? sama sih. sama ya, Sama sih, gitu. nggak Nggak ada yang diskusi. memanfaatkan. Nggak. Kalau Dion nggak ya, nggak tahu yang lain. Iya, iya. Nggak tahu yang lain. Nggak tahu yang lain. Jadi memang sebaiknya memang di sekolah umum Mas. Seperti nah itulah sekarang kan sudah dibuka ya, Iya. semua boleh. Iya. Dan sedikit diwajibkan. Jadi sekolah itu sedikit diwajibkan. Mereka harus menerima minimal berapa persen gitu kalau nggak salah. Iya, iya. Oh, oke. Jadi itu Iya, agak iya. diwajibkan. Ah, Soalnya kalau nggak diwajibkan, sekolah mencari aman. Iya. Ya, mencari aman dalam artian anak selalu 100% lulus. Nah, 100% naik kelas dan sebagainya. Mencari aman, tidak mau menerima. Tapi sekarang agak dipaksakan untuk menerima, harus dan kewajibannya. Nah, untuk anak-anak seperti ini memang bagusnya memang di tempat umum karena mereka terasah untuk berinteraksi, terasah. Dan untuk anak-anak yang dalam tanda kutip normal, mereka belajar untuk berempati sebetulnya. Jadi sebaiknya memang tidak dipisah gitu. Walaupun babak belur ya, dibully. Betul. Dia pernah ngalamin dulu. Betul. Babak belur dibully. Oh Gimana ya, Mas bullyingnya. rasanya? Kamu ngerasain bully kan? Nggak waktu- salah Mas. Enggak bully. Dibully enggak? Enggak. Dibully iya. Kayak apa? Ya pernah dibuka ininya, dibuka celananya gitu. Oh. Langsung buka celana. Terus yang waktu SMP dimintain duit. Cara halus gitu. sih, secara Mintain halus. duit. Dan dia nggak bisa nolak kan, anak Iya, ini iya. kan ya, mereka di satu sisi mereka sendiri nggak bisa tahu caranya. Dan kalau mereka menolak itu dijauhin sama temennya. Kan Iya, mereka juga nggak pengen punya berteman. Iya, betul. Serba salah juga ya. Iya. Iya. Jadi itulah sebenarnya kenapa saya sangat tertarik untuk mengundang beliau-beliau adalah supaya kita sadar bahwa mereka sama kok dengan kita. Kita juga nggak mau dong dibully, ya kan? Jadi menerima bahwa kita sama, kita satu keluarga. Kita Iya, betul. bahkan mereka istimewa dengan sebutan berkarunia khusus, mereka istimewa, Iya. ya kan? Gitu. Stop bullying. Iya. Ya, ya. Ya, Apapun kan? alasannya. Nah, iya betul. Memang Apalagi barusan kejadian itu ya. Oh iya. Iya. Nah, yang sebetulnya kalau dari pendidikan dari sekolah luar biasa untuk mendampingi Mas Yon. Paling dekat sama mama, panggilnya ibu. Paling dekat sama ibu ya. Iya. Selalu kemana-mana sama ibu ya. Iya kayaknya. Iya. Coba panggilnya ke Mas Fendi apa? Om Fendi. Iya Mas Fendi. Iya. Oh iya. Padahal udah bisikin tadi. Tidak boleh panggil Om atau panggil Pak. Menolak tua. Iya. Iya, memang kan perjalanan sekolahnya pasti kan pendampingan orang tua itu. Yang paling susah, Dion yang paling susah waktu di mana? Waktu sekolah apa? SMP, SMA, SD atau kuliah. pas kuliah malah? Kuliah sih. Kuliah susah ya? Susah. Paling susah. Iya paling susah. Paling susah ya? Iya. Susah belajarnya apa susah? Karena dia kan kuliah di Iya, Jogja iya. sendiri. Di Oh, Jogja. iya, ya? Di Jogja. Sendirian? Wih, hebat ya. Tapi sempet Mbak Fendi kalau nggak salah dampingin. Enggak, saya cuma datang sebulan sekali. Oh gitu. Sebetulnya Ya, saya waktu nggak mau pernah skripsi stay. atau apa gitu? Ya, waktu mau skripsi iya, Iya. saya dampingin skripsinya aja.
waktu skripsi. Wow. Baru Mbak Fenty beberapa harus bulan. ke itu karena kenapa saya tahu beliau absen dari core wilayah. Mbak Fenty di Jogja. Jadi kita tahu. Pada saat itu ya agak lama dampingin Dion sampai dia ujian sidang. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Iya. Adiknya aja tinggal di sana sendiri. Oh. Tapi dia sendiri di sana, mandiri. Dion pilih sejarah kenapa? Menghindari matematika. Berlawanan sama Terus? Kaenda. Senang ke museum. Seneng ke museum ya? Iya. Iya, Oke. iya. Tapi waktu SMA kan ada matematika juga kan? Ada. Itu susah? Berat, Berat banget susah. ya? Susah. Yang homeschooling aja susah, pagi sekolah formal. Kamu homeschooling? Iya, Sempat SMA-nya. SMA SMA-nya Mas. homeschooling. SMA-nya homeschooling aku. Iya iya, aku juga SMA yang namanya logaritma, Mbak, saya paling nggak bisa, nanti tolong diajarin. Baiklah. Rifan udah ajarin Mas. Yeah. Mahal banget. Ya mahal pastilah. Mahal-mahal. Masih mau belajar logaritma lagi. Enggak, cuman maksudnya kalau mengenang SMA tuh matematika tuh logaritma paling nggak bisa, sama kimia. Bener Iya. banget Mas. Dulu SMA-nya apa? Ambil Udah bisa. IPS atau IPA? Udah IPS lah. IPS, Mas. Iya, Iya, iya. udah mau menghindari Iya, matematika, menghindari fisika fisika, yang ya. hitung-hitung kan. Iya iya. heeh. Padahal dulu ikut Itu hebat kumon. tuh. Dulu ikut kumon. Kumon Wah. Taman Asri. Bukan. Belum muncul. Biasanya kok jadi promosi, iklan-iklan. Pir gitu kan. Nggak apa-apa lah yang punya hostnya ini. Iya. Memang kalau dilihat memang perjalanan belajarnya luar biasa ya Mas. Kalau misalnya susah belajar, Wah. siapa yang nemenin? Atau les atau enggak? Kalau waktu Diminum SMP Iya, iya. sih ada les gitu waktu SMP. Tapi kalau waktu SMA ya SD. waktu SD, SMP ada, tapi waktu sama SD SMA SMP ada enggak? udah enggak. Aku udah enggak ada les pelajaran lagi. Oh. Dibantu sama ibu. Ya, kalau bisa. Oke. Yang bisa aja. Makanya saya kenapa saya masukin ke homeschooling, karena saya ngelihat pada waktu dia di SMP itu pelajarannya banyak ya. Iya. Pelajarannya 13 mata pelajaran, Iya. sementara kita ujian nasional cuma 4. Iya betul. Ngapain belajar yang lain gitu loh. Saya pikirannya segitu waktu itu, simple deh. Pokoknya waktu di SMP tuh apa ya, kalau orang Jawa tuh kepontal-pontal gitu. Duh, Iya. berat banget itu dia. Cari ada nggak yang sekolah cuman bisa belajar pokoknya buat ujian nasional aja. Oh, Homeschooling jadi- itu, homeschooling itu. Jadi di homeschooling itu belajar memang yang untuk ujian aja ya? Lebih ujian khusus nasional, ya? ujian nasional aja. Oke. Yang lainnya enggak. Paling untuk isi rapot agama waktu itu dia ikut yang di Matius di gereja kan ada Ya. dapat nilainya dari situ. Berarti Dion ini sudah merdeka belajar sejak dulu ya? Sejak SMA Mas. Iya. Keren. Nah waktu itu dia masih bisa percepatan 2 tahun. Oh. 2 tahun. Karena saya Hebat, emang minta udah jelas nih anak di IPS, jangan usah lah kelas 1 kan penjelasan baru kelas 2 ya. Iya. Iya. Kalau kelas 1 nggak usah dia bisa langsung ke ini. Pada saat itu masih bisa. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa sih. Nggak bisa. Sekarang udah Iya, nggak bisa. iya. Sekarang lebih tertata lah kayak Iya. homeschoolingnya. Kalau dulu belum 2 tahun segitu. Iya sampai dia. Masih termasuk baru ya homeschooling. Iya pada saat itu. Iya. masih termasuk Hebat ya. masuk baru. And you did it sampai sarjana selesai. Berapa tahun kuliah? 5 tahun Mas. 5 tahun. Iya. Hebat loh. Semua sendiri ya? Maksudnya tinggal sendiri? Di Jogja tinggal Kos. ngekos ya? Iya. Iya, walaupun ada saudara. Oh, ada saudara. Ada saudara tapi enggak tinggal di rumah. Terus makan? Ada yang ngurusin? Enggak, saya makan sendiri. Pakai duit sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Kasih uang saku, Dikasih uang saku beli sendiri. naik motor. Naik motor. Mandiri. Hebat. naik Kayak gitu. Hey, Jadi nggak kaum usah. muda yang Nah, cewek-cewek cuman ya. rebahan, COVID sudah berakhir, berhenti rebahan. Rebahan nih. Ya tuh Mas Dion. Ya. Contoh Dion nih. Mandiri luar biasa. Saya masih kagum sekali loh ini.
ya walaupun pada waktu awal ninggalin kan pasti ibunya yang Bercucuran air Dia mata. ikut ada tekniknya. waktu ditinggal ibu ini nggak? Apa namanya maksudnya sedih Tinggal nggak? sendiri Waktu ditinggal pertama kali Ah. ditinggal ibu Kayaknya sih biasa aja. biasa aja. Biasa Senang malah aja, ya. seneng malah. Senang malah. Masa-masa kuliah itu kan masa yang Wah, betul sekali. kita gampang diajak berorganisasi ya sama Hmm. teman seangkatan terutama. Iya. Saya juga gitu dulu main dah apa Bu Fenty. SMA itu pengen cepet-cepet kuliah, pengen cepet-cepet bebas dari orang tua gitu. Jadi tercapai. Tercapai. Tapi begitu udah terlalu bebas, kangen, wah sedih Yes, juga. Dia sebenarnya udah mulai waktu kos itu mulai waktu homeschooling tuh ada program untuk bahasa Inggris ke Pare, Kediri, ke kampung Inggris Pare, Kediri. iya. Itu 4 bulan dia di sana. Oh, jadi itu dia udah udah. kos itu. Oh. Itu mulai Sudah terlatih sebenarnya ya Mas ya, untuk bisa dari ibu ya. Dan itu juga iya nggak tahu aja, saya nggak di depannya dia aja bercucuran air mata. Begitu ninggalin dia, aduh bercucuran air mata, pastilah. Pastilah, semua Iya. ibu mengalami termasuk aku. Cuma ya akhirnya kita kalau saya sadar saya nggak boleh begitu karena nanti anaknya ngerasakan. Ya, Ya, Anaknya sementara, merasa. sementara anaknya mah pengennya bebas ya. Happy anak laki. aja. Ya, Mas anak laki ya. Dan saya juga nggak termasuk yang sering nanyain tiap hari nanyain kamu lagi ngapain atau apa gitu, enggak juga sih. Tapi Enggak juga. Dian kangen beberapa kali kangen ibu atau enggak? Kangen. Kangen kan? Kangen tetep ya. Kalau tetap kangen Mas. baru telepon ya. Kalau kangen telepon. Iya. Saya nggak ngecek itu tuh nggak ngecek. Menahan diri. Menahan diri ya sebetulnya sih. Lebih menahan diri. Ngeceknya sebenarnya pengen adalah. Kalau di telepon sih ada apa Bu? Ngapain Ibu telepon? Saya hati ini tahu nggak? Jadi tunggu di telepon aja ya. Tunggu di telepon aja. Udah berarti no news is good news gitu aja. Iya. No news is good news gitu aja. Saya nggak ini yang mikir yang aneh-aneh janganlah. Ya, betul. Ya, Betul. positive thinking aja. Tuh. Pakai doa juga. Ya. Doa dari jauh. Ketika kita tidak bisa memeluk, doalah yang bisa memeluk anak-anak kita di jauh. Betul kan? Iya, ngalamin juga soalnya. Itu Jauh enggak. dari anak. Iya, itu enggak cuma buat anak-anak dong. Hah? Enggak udah. Jangan dibahas. Nah, Mbak, untuk terapi sendiri masih kan sekarang? Oh enggak, Sudah? enggak. Sudah nggak ya? Sampai dia dari awal dari umur 3 tahun sampai umur mulai SMA lah ya, udah Iya. berhenti. SMA umur SMA udah 17. berhenti terapi. 17 berhenti. Hmm. Karena waktunya sih. Lebih ke terapi behavior sih terakhir. Ya zaman itu belum ada jenis-jenis terapi ini, terapi itu belum ada ya, jadi general aja. Itu- Ya saya ikutin aja gitu dan nggak pindah-pindah tempat terapi saya di situ-situ Oh, jadi aja. enggak cari second opinion atau apa gitu maksudnya. Saya mah modalnya lurus aja udah dikasih tau ini ya udah ini aja gitu, kasih tahu ini aja. Terapi behavior itu apa sih maksudnya? Ya lebih Ada. kepada perilakunya dia bagaimana. Kadang juga aneh-aneh. Waktu kecil dia pernah nggak mau keramas nggak? Makanya Sekarang enggak biar enggak keramas juga. Jadi sempet tebel. Jadi enggak, waktu kecil baru 5 tahun saya nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba nggak mau keramas gitu. Nah di tempat terapi itu mereka terapisnya kan pinter semua. Ya. Ternyata ketahuan penyebabnya adalah bahwa dia merasa bahwa kalau dia keramas nanti dia sakit karena Oh. mungkin saya atau siapa ngomong jangan main hujan nanti kepalanya basah nanti sakit. Oh. Digeneralisir lah sama dia. Ya. Dan itu yang terekam di ini ya. Akhirnya Jadi dia nggak mau keramas. Di terapi, di tempat terapi kan disuruh keramasin dia. Iya. Iya. Agak dipaksa. Caranya begitu yang kayak belum lagi yang waktu mulai puber ya SMP gimana itu kalau nggak ada terapinya terapisnya saya juga bingung gimana caranya ngasih tahu dia gitu yang kayak gitu Ada masalah. behavior ya dari situ Iya, ya. iya. Oh. Saya juga Menurut saya behavior. saya juga kecilnya mandi cuman ini yang disabunin perut udah keluar. Yang penting sudah dari kamar mandi. Saya kecil. Itu
nggak ketahuan. Untung nggak ketahuan. Ketahuan karena cepet banget mandi bebek. Kalau yang ya aku pernah sih ada temen yang sama autis suka tantrum gitu ya Mbak. Itu cukup lama atau dari usia berapa sampai usia berapa? Dion sebetulnya nggak terlalu lama ya. Karena dia bisa ngomong dia. Pada dasarnya kan dia bisa ngomong, dia bisa bicara. Biasanya memang kalau yang tantrum tuh kayaknya yang memang nggak bisa ngomong, yang non verbal ya, yang nggak bisa ngomong. Mereka kan tidak bisa mengungkapkan perasaannya apa yang dia mau, makanya yang ada jadinya tantrum, marah-marah dia itu sebenarnya. Ya semakin bisa berkomunikasi kalau Dion, jadi akhirnya berkurang dengan sendirinya. Tapi dengan bertambahnya umur, gitu kalau saya lihat juga beberapa temannya juga akhirnya oke kok. Jadi memang bertambahnya umur semakin sama lah seperti anak-anak yang biasa, kedewasaannya atau apanya itu ada. Itu tetap ada. Hanya mungkin memang pasti tidak sama ya, tidak sama. Gitu. Tapi ada perkembangan itu ada. Ya puji Tuhan ya, ada perkembangan. Tapi kan maksudnya nggak apa di semua begitu atau ada juga yang atau mungkin kan mungkin ada model apa ya Mbak, tingkatannya ya, tingkatan autisnya itu kan ada macam-macam gitu, ada balik lagi ya kan? Spektrumnya luas dia. Iya betul. Spektrumnya luas, jadi nggak bisa disamakan ya. Jadi misalnya pakai cara seperti ini buat Dion cocok, taruh di anak lain belum tentu. Tapi paling enggak kalau memang kita sesama ibu-ibu kadang-kadang suka ngomong, oh dia gitu, dimodifikasi kan, kita kenal anak kita sendiri ya. Oh dia kayaknya nggak bisa diginiin, tapi sedikit mirip, sesuaikan dengan anaknya gitu misalnya gitu. Itulah perlunya parent support group. Ada. Sampai sekarang ada, sekarang ada masih. Yang setelah mereka dewasa, mereka sudah banyak yang lulus kuliah. Ya, udah pada lulus kuliah. Semacam ikut saling menguatkan juga kali ya, Mbak. Karena perjalanan mendampingin anak ini kan tidak ini kayak aku biasa begitu, tak tinggal kerja dan sebagainya. Nah ini kan dia perlu selalu ada. Ya sampai saya berhenti bekerja full time kan. Untuk mendampingi Dion, dan kebetulan pas itu adiknya dia juga terdeteksi ADD, Attention Deficit Disorder ya, salah satu ininya autism juga, tapi dia lebih hanya ke konsentrasi aja, secara sosialisasi tidak terlalu nggak ada masalah. Adiknya Dion juga. Jadi akhirnya saya memang mundur, dan memang saya selalu ngomong bahwa kalau sama terapisnya dia pernah ngomong, Pak, kayaknya saya lihat di terapi jangan cuma anaknya deh, orang tuanya juga perlu terapi deh. Stres juga loh. Kalau lagi gini. Saya baru mau tanya. Salah satunya memang kadang-kadang ngomong sama terapisnya, kadang-kadang juga kita ngumpul orang tua, itu kita saling curhat, itu menguatkan, kita saling menguatkan. Dan saling ini kali ya, bertukar metode atau apa kali informasi ya, gimana yang bisa contoh-contoh yang kan kalau yang biasa itu kan ya, keluarga itu kan ada kadang anak sakit nih, ada waktunya ya kan, misalnya tipes ya 7 hari lah gitu kan ya kan, ada waktunya. Ini kan enggak, bagaimana berjuang dari mulai kecil dampingin, dan tidak ada, pasti dulunya bekerja dan tidak bekerja. Seorang wanita karir itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bisa begitu? Lumayan loh Mas, aku berhenti bekerja untuk dampingin anakku dulu waktu sakit, dan cukup lama, karena 3,5 tahun dia full di rumah sakit ya. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang luar gitu kan, itu tingkat stresnya tinggi, dan baru terasa stres setelah keluar dari itu. Kok saya nggak tahu apa-apa ya, seperti apa ya, katak dalam tempurung. Ketika nggak tahu dunia luar. Ya betul, nggak tahu dunia luar, dan itu luar biasa. Makanya yang punya putra putri sehat, bersyukurlah, jangan dimarahin
mulu gitu kan. Bersyukur ya, karena apa? Karena banyak, kalau orang bilang saya kadang dikatakan, wah hebat ya bisa nampingin, ada yang lebih hebat yang seperti ini karena betul. apa? Panjang. Saya masih sekian tahun ya, ini masih panjang, lebih panjang dari saya, dan banyak sebetulnya perempuan-perempuan luar biasa di samping, banyak banget. Itu di komunitas tadi ada berapa anggota, Bu? Kalau Saya nggak tentu ya, tapi banyak. Banyak ya. Iya banyak. Kemarin terakhir hari Minggu kita baru ketemuan itu sekitar 16-an, 20-an gitu. Dan anak-anaknya ya udah pada dewasa, ada yang masih kuliah, ada yang udah lulus kuliah, ada yang udah kerja, ada yang belum kerja gitu. Banyak. dan itu di adik-adik berikutnya, generasi yang dan semua hari Sabtu ya kemarin. Sabtu iya Pak Ibu. Kayak hari apa, orang-orang bilang bahwa sabar ya, bisa ini bisa Mbak Fendi sabar gitu kan. Saya selalu bilang bahwa saya jadi sabar karena anak saya. Iya. Jadi anak saya yang membuat saya sabar. Itu tadi saya juga baru mau tanya, itu apa yang membuat sabar, udah dijawab. Iya. Jadi anak saya yang bikin saya sabar. Dulu saya tidak sesabar ini. Enggak kayak gini. Tapi memang benar. Dua bersaudara ya? Dua aja, cowok-cowok itu. Cowok-cowok. Ya. Semua itu karena cinta itu tadi. Iya. Untung saya juga sabar, saya nggak pernah marah sama anak-anak. Iya. Jangan Mas. Nggak, anak-anak saya nggak nonton, mereka jadi nggak bisa menyanggah. Tapi memang betul bahwa sebetulnya orang tua itu berhutang sama anak itu begitu, karena membuat kita terbentuk jauh lebih baik ya Mbak. Jauh lebih sabar itu anak-anak yang kita Aku mau gali lagi nih. Maksudnya kenapa bisa bersabar karena dia? Kenapa? Anak sendiri. Iya. Gimana ya? Susah ya. Kan nggak bisa juga kita. Misalnya mau ini terus marah-marah ya, ada ya marah ya, tapi marah-marah yang nggak jelas, yang gimana nggak ada gunanya. Betul. Capek sendiri. Iya kan, malah bikin Iya. stres sendiri. Dan ya udah, fokus mungkin ya, karena kita fokus ke anak ya Mbak. Mungkin fokus ke anak, bagaimana perkembangan anak, jadi kita tidak lagi menjadi fokus kita. Kok aku nggak gini, udah nggak mikir gitu, mikirnya gimana anakku bisa gimana cari yang terbaik buat anak-anak itu aja. Kalau misalnya yang istilahnya anak normal belajar, udah kamu belajar ini, selesai, tinggal. Ini nggak bisa, kita harus dampingin, dan kemudian misalnya ada ulangan umum harus dibikin programnya, kamu hari ini belajar yang ini, kamu hari ini belajar yang ini, kamu belajar yang ini. Kalau yang lain kan udah tinggal aja, apalagi udah SMP, SMA kan udah los. Yang saya los memang waktu kuliah mau nggak mau, yang nggak bisa apa-apa juga udah. Dan memang harus dilepas sih, mau nggak mau kan dia harus mandiri. Betul. Nah, itu melatih kemandirian anak-anak seperti Dion pun juga beda. Jadi kalau yang lain kan mungkin naik kendaraan umum misalnya, itu kan tinggal aja, udah naik itu, kamu naik itu, udah bisa jalan sendiri, atau paling nggak mereka sama temennya. Kalau dia nggak bisa, saya harus ikut dampingin naik. Mulai jalan sendiri tuh SD ya, naik angkot cuman sampai di Giant dulu, terus bapaknya ngikutin naik motor, nanti pulang naik motor sama bapaknya. Habis itu lanjut dia pulangnya naik ojek. Habis itu lanjut dia udah mulai bisa nyebrang, pulangnya naik angkot lagi. Jauhan lagi sampai ke Bintaro Plaza gitu. Itu caranya. Itu harus SMP ya, mulai ke BP ya. Begitu udah bisa jalan sendiri, saya ini juga tenang sih ketika ada suatu saat pertemuan dengan orang-orang tua murid itu, ngumpul lah, kita suka ngumpul. Aduh, gue buru-buru nih, gue mau pulang, mau jemput anak gue. Hai, gue udah kipas-kipas, anak gue udah bisa pulang sendiri. Emang gitu. Tidak berhasil. Iya. Dan waktu di Jogja, iyalah. Gak mudah karena kan ini pernah kecelakaan. Rasa wasnya jauh lebih besar kan. Jatuh. Ketabrak. Pas lagi SMA ya. Iya. SMA mau menjelang ujian,
Di ditabrak sini, maksudnya Jakarta. masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tabrak mobil. Terus kamu? Bonyok lah. Ini ada Ini bekas-bekasnya. bekas. Iya. Iya, yang kayak gitu. Dan itu kan nggak mau mengembalikan PD-nya dia. Iya betul. Luka lecet aja sih. Lecet ya. Tapi abis itu sempet apa ya, trauma gitu nggak? Takut nggak? Takut, nah, jadi takut mau. Saya jadi agak takut kalau mau nyebrang sekarang. Itu gara-gara mau nyebrang. Gara-gara mau nyoba. Iya, karena pernah ditabari saya jadi trauma sekarang kalau mau nyebrang. Sekarang masih terbawa ya. Iya. Agak sedikit. Agak Sedikit, terbawa ya. dan agak. Kalau bawa motor jadi lambat. Hmm. Banget gitu. Kadang kan suka nggak sabar, ayo gitu. Jangan lambat-lambat kayak sayanya yang iya jadi trauma itu saya lihat juga waktu itu ini anak kenapa nggak nyebrang gitu, diem aja mundar mandir, oh dia trauma. Jadi saya harus ajarin lagi, kasih PD dia lagi gitu. Betul, mengembalikan ke keadaan semula itu nggak butuh waktu lebih panjang lah ya. Iya, iya. Iya. Ini Luar biasa ya, Ibu ya. Iya. Yang luar biasa Ibu apa Mas Dion? dua-duanya. Mas Dion juga dong, Mas Iya. Dion. Juga dong. Karena memang ngelepas anak itu nggak mudah, apalagi yang seperti itu ya Mbak, rasa wasnya, tapi hebat loh. Apa ya? Tega untuk melepas itu Ya. nggak mudah, Hmm. apalagi seorang ibu ya. Saya Mas itu Dion. ditunjang oleh sifat saya sebetulnya. Hmm. Saya sebetulnya agak cuek orangnya. Jadi dengan lepas itu, cuek, bodo amat gitu aja saya modelnya gitu. Jadi Dengan sifat yang cuek ini mau untuk melepas karir mendampingin itu nggak mudah. Iya kan Mbak? Bener-bener pokoknya yang apa? Kita punya sebenarnya sudah punya dunianya kan ya, ketika kerja itu punya dunia sendiri gitu lah di luar keluarga. Tapi itu harus diambil fokus. Iya. Tuh itu nggak gampang. nggak gampang. Nggak gampang. Aku mau tanya itu dong, apa? Papa masih? Bapak? Udah malam. Oh, 2015. 2015. Dia semester berapa ya dia? Oh, pas kuliah ya. Masih kuliah. Dua semester 4 ya. Semester 4 ya. Nah, Bu Bapak nggak ada. Fenty apa berhenti kerja 4 pas saya keempat 2000-an. Oh, oke. Udah. Karena saya meninggal semester 4. Semester 4 ya. Jadi masih SD, pada SD. Anak-anak masih SD. Kecil saya udah keluar. Oh, ibu keluar waktu mereka masih kecil ya. Iya. Waduh, dan ketika suami nggak ada, Anak-anak ya udah maaf Bu, mandiri. maksudnya, oh ya udah mandiri. Ya. Iya, Tapi kan udah merasa punya. tambah berat atau merasa Karena sendirian. Enggak juga, anaknya udah gede-gede. Iya Mas. Berarti yang nomor 2. Dia baru kelas 2 SMA. Oh iya kelas Terus 2. setelah SMA, aku masuk sekolah SMA. Sisinya jauh ya kalau masih 3 tahun. 3 3 tahun setengah. Nah, waktu itu ngerasa ini apa tambah berat apa ngerasa Iya pasti sempat down lah. Pasti sempat down. Tapi saya iya berusaha untuk ya, mikirnya pasti balik lagi ke anak-anak. bagi ke anak-anak ya. Kalau saya nggak boleh down. Saya Ya, pikir betul. saya nggak boleh down. Kalau saya down, anak-anak nanti gimana? Lebih berat. Iya. Sempat Apalagi anak seperti dia. sempat mungkin marah ke Tuhan? Enggak ya? Enggak sih, saya sih kalau itu enggak marah. Ya memang sudah jalannya Tuhan seperti itu. Saya mah karena waktu itu kan juga cancer ya dia. Ya ini jalan yang terbaik buat dia. Karena saya memang pada saat itu udah ya udahlah kalau kamu udah nggak kuat silahkan pergi. Aku jaga anak-anak. Doa rosario pelepasan. Rosario pelepasan kan. Itu. Ya, itulah kadang Tuhan tuh kasih sesuatu itu pasti ada apa? Ada hikmah ya, Mbak. Kenapa dikasih begitu? Karena Bu Fenty itu cuek. Jadi dia bisa menikmati kembalinya tuh lebih mudah. Ini pasti ada ininya ya, Mbak. Nggak terlalu baperan lah gitu Nah, ya kalau betul. anak sekarang nggak Ya, terlalu betul, baperan banget baperan. gitu. Jadi Terus pikirin terus enggak gitu. dia udah langsung dengan aktivitas yang banyak lagi setelah Iya. setelah Iya. jadi nggak baperan ya, Mbak. Itu karena
kenapa dikasih ini? Oh karena ini, oh kamu cuek kan, ya udah kasih ini nggak apa-apa gitu. Itu kan Tuhan benar, Tuhan tuh nggak pernah ngasih yang kalau di luar kemampuannya kita. Dan saya juga pernah bilangin waktu itu saya sempat agak marah karena kok anakku dua-duanya kayak begini, harus terapi, yang harus begini. Kesel gitu loh. Dan seorang sekolah ngomong gini, ibu dikasih anak spesial karena bapak dan ibu adalah orang tua yang spesial. Nggak semuanya dapat loh anak kayak gini gitu. Itu karena iya sih. Cuma kalau lagi gitu. Kalau lagi ini kayak sempet bertanya kenapa, why us, why me gitu nggak ya, tetap ada itu. Tapi saya nggak mau terlalu lama. Enggak kok, nggak apa-apa. Anak saya nggak apa-apa. Kebanyakan denial ya, menyangkal. Kalau udah menyangkal itu, kemudian anaknya malah jadi tambah nggak langsung segera ditangani. Dia dirinya dia sendiri untuk menerimanya tuh lama. Itu kasihan anaknya, udah keburu tambah susah, tambah besar kan lebih susah ya ditangani. Oh jadi itu sejak dini ya, sebaiknya maksudnya ditangani. Sekarang malah udah di 1 tahun juga udah ketahuan ya. Sekarang udah ketahuan. Sekarang udah lebih canggih. Kalau zaman dulu ngantuk ya. Diminum. Ini bukan pajangan loh. Ini beneran kuenya. Jadi kira kue ini. Tahun segitu kan belum tahu ininya. Mengenai autis atau apa. Autis apa itu saya aja nggak tahu. Saya aja nggak tahu waktu dikasih tahu itu apa sih itu, sesuatu yang baru. Ya baru, belum tren kayak sekarang. Dan yang suka kita akhirnya saya jadi belajar bahwa saya nggak bisa terlalu banyak planning, nggak bisa merencanakan dia misalnya nanti dia kesini, nanti dia kesini nggak bisa. Ya kita harus lihat perkembangannya dia. Tapi Tuhan selalu kasih jalan. Tuhan selalu mendatangkan seseorang yang membukakan jalan. Aduh mau cari sekolah SMP di mana ya, pindah udah enak nih di Pantar. Pindah cari. Ketemu lah sama satu orang, kasih tahu, oh ini di sini aja, ini gini-gini. Oke. Mau cari lagi, ketemu lagi sama itu. Setiap saat sampai dia waktu mau kuliah di UGM, itu juga kalau nggak dikasih tahu sama kepala sekolah homeschoolingnya, Bu, UGM masih buka ujian tertulis. Yang SBMPTN yang rame-rame udah nggak bisa memang, tapi kalau ujian tertulis masih bisa. Ya udah, belajar cuma 2 minggu loh itu. Saya browsing cari soal-soal utul. Ini dia latihan ini terus-terusan latihan. Itu cuman ikut ujian satu itu atau ada di kampus lain, universitas lain? Dia diterima di Sanata Dharma juga dia. Tapi dia sempat di 1 tahun di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta itu ada program inklusi, memberikan keterampilan untuk anak-anak ini. Tapi dia kelihatannya emang dia kurang suka dengan yang keterampilan pakai tangan gitu. Aku mau kuliah reguler. Sukanya apa? Sejarah. Saya pikirannya sejarah cuma Sanata Dharma ya, swasta waktu itu. Ya dia dia masuk Sanata Dharma. Di Sanata Dharma juga diterima. Udah. Masuk udah ospek. Udah ospek terus pengumuman UGM, masuk UGM. Kenapa dia itu siapa yang milih? Yang memilih UGM dari Dion atau dari Ibu? Waktu itu kan udah di Sanata Dharma kan. Udah ospek. Milihnya di UGM kenapa Mas? Karena udah mau SBMPTN udah ditutup. Udah nggak bisa. Mas. Simak juga. Antara simak udah nggak ada ya. Waktu itu simak belum. Ya bukan. Kan udah ospek di Sanata Dharma nih, terus keterima di UGM kan. Ya kenapa pindah? Kayak maksudnya siapa yang memutuskan untuk pindah? Dia sendiri. Saya sendiri Mas yang memutuskan. Kenapa? Ya, karena udah rugi aja gitu, udah ada masuk negeri, tapi nggak diambil tuh rugi. Susah masuk negeri. Negeri kan nggak gampang masuk PTN. Betul sekali. Ya makanya tadi aku tanya apa Mas Dion atau Ibu yang nyuruh udah masuk negeri aja gitu, enggak kan? Mas Dion sendiri ya. Iya, dia pilih sendiri. Malah cenderungnya tadinya maunya di zaman UGM kan besar gitu, nanti takut nggak bisa ini ya. Tapi dia yang mau ya udahlah. Mas Dion waktu kecil punya cita-cita apa?
Dulu Apa? saya tuh pengen jadi dokter hewan. Oh oke. Suka Entah. iya. Iya. Mm-mm. Nangkepin belalang. Di rumah ada peliharaan apa? Anda suka pelihara? Sekarang aku melihara kucing di rumah. Oh Dulu kucing. dulu mah itu kelinci ya. Iya, kelinci Oh. sama kura-kura. Tapi nggak sampai ini juga, bosan nggak ya? Iya, masih kecil. Oh, dokter hewan. Terus habis itu langsung jadi pengen sejarah atau masih misalnya habis dokter hewan terus pengen apa lagi? Enggak ada. Cita-citanya apa lagi? Hanya itu terus langsung jadi benar. Soalnya gini, Kak Endah itu membayangkan jarang loh ya yang tiba-tiba enggak tiba-tiba ya menyukai sejarah. Mm-mm. Ya relatif jarang. Misalnya kayak nih anakku lagi mau cari jurusan anak IPS di deretan itu yang ngambil sejarah tuh nggak ada gitu loh, Mas. Apa yang membuat itu menarik gitu sejarah? Karena saya pada dasarnya saya kan lemah di pelajaran matematika. Sejarah apa yang menarik? Kita bisa mempelajari masa lalu dan saya juga pada dasarnya kan suka diajak ke museum. Oh oke. Dan punya IG khusus loh apa Mas? Konten ya? Iya. Bikin konten apa Mas namanya? Sejarah _asik_. Oh sejarah asik. Sejarah asik. Iya. Sejarah asik. Instagram. Instagram. Iya. Oh, oke. Jadi Tolong rajin. di-follow ya @sejarah_asik_. Iya. Nanti kita munculkan di sini. Oke. Iya. Dan itu konten-kontennya dia yang bikin. Mas Yandi sendiri yang bikin cakep. Itu dia sendiri yang bikin. Iya, Mas. Saya sendiri. Wih, hebat. Pakai handphone, Pakai Canva. Pakai Canva. Ngerjainnya di laptop. di laptop. Iya. Bisa join tim desain Komsos dong. Ayo. Ayo, saya sih bersedia. Bersedia? Bersedia. Bener ya. Iya. Nanti aku minta teman-teman desain untuk bantu. Kita desain juga pakai Canva. Saya juga pakai Canva bikin konten itu. Wih. Belajar hebat. sendiri juga. Belajar sendiri ya. Iya. Wih, keren. Iya. Sudah dapat pasukan baru nih. Senang dia. Langsung rekrut. Pasukan baru. Iya. Nah, Mbak Wendy, sekarang kalau dilihat dari perjalanannya yang cukup panjang mendampingin Mas Dion ini, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang punya putra atau putri yang punya karunia khusus? Karena banyak loh Mbak yang malu ya, atau apa ya itu tadi menyangkal, Ya. tidak menerima kondisi anak, jadi masih dengan cita-cita. Benar nggak ya Mbak? Karena kan kita misalnya menikah, punya anak, cita-citanya besok anak Iya. begini gitu. Itu bisa setelah kita tahu, kita langsung hapus itu. Iya. Udahlah, sehari ini aja deh, kita belajar bersyukur setiap hari. Iya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Setiap perkembangan anak itu kita syukuri. Sekecil apapun. Satu step lebih maju sedikit aja. Itu udah kita syukuri. Lu syukuri, itu udah berkat yang luar biasa. Dan memang nggak kita jangan bercita-cita muluk-muluk ya. Jadi kita terima aja dulu anak kita seperti apa adanya sekarang, dan kemudian kalau memang harus berobat ya jalani aja pengobatannya, nggak usah mikir dan lain-lain nanti gimana nanti besok ntar gimana, nggak usah mikir besok, overthinking namanya. Dan itu sekarang aja, sekarang ini, saat ini, hari ini, detik ini, itu yang kita jalani, itu dapat jalan kok pasti. Kalau kita tetap ikhlas berserah pada Tuhan ya, kita minta pada Tuhan, tolong Tuhan ini cari jalan yang terbaik. Selalu ada jalan. Mau yang masalah biaya atau apa, dia waktu masuk SD Pantara tuh bapaknya sempat agak marah-marah gitu. Kamu masukin situ bayar berapa, ini nanti nggak ada duitnya gini. Adalah nanti lihat aja. Benar, dapat. Gitu, tiba-tiba bapaknya dikirim dinas keluar negeri kan, uang sakunya lumayan, mau dibeliin apa, nggak usah, buat sekolahnya Dion aja, saya bilang gitu.
itu jalan kan ya, itu ya hal selalu dikasih jalan, tenang aja gitu. Jadi jangan kebanyakan overthinking, memikirkan terlalu masa depan, pengennya seperti kita, pengennya seperti aku, anakku harus seperti aku minimal ya. atau lebih. Nah, kalau kita punya standar begitu, ketika itu tidak tercapai, kecewanya luar biasa. Itu yang bikin kita malah jadi berat. Kecewa banget. Serahkan sama Tuhan aja. Serahkan sama Tuhan, dan bawa anak-anak itu bergaul dengan nggak usah malu-malu gitu atau apa ya. Kayak dia waktu saya pertama kali waktu dia mau komuni pertama, gimana ya belajarnya ya kan. Oh iya. Komuni pertama ya saya titip aja sama gurunya, Bu ini anak begini. Oke. Ya. Kompor di mana Mbak? Di sini. Di sini. Ke sini. Dia kelas 5, kan rata-rata kelas 4 ya. Yeah. Dia kelas 5. Saya emang sengaja 1 tahun lebih supaya dia agak lebih dewasa sedikit lah. Bisa kok. Malah tahun ini katanya mau dibikin khusus ya. Iya. Jadi untuk pelayanan komuni pertama, penguatan itu sudah kita menerima semua. Bahkan makanya kadang kita mencari sebetulnya Mbak. Mencari bahwa ada beberapa anak yang tidak tersentuh karena kita tidak tahu. Karena kenapa kita tidak tahu? Karena tidak dibuka bahwa ini loh anakku begini, sehingga kita kan agak susah aksesnya masuk. Yeah. Bahkan kita tahu untuk akses masuk susah. Dan semoga podcast kali ini menginspirasi bahwa mereka juga berhak untuk datang hadir di gereja, menerima sakramen. Sekarang komuni pertama, penguatan, semua kita buka untuk teman-teman saudara yang berkarunia khusus. Ya Mas Dian ya? Iya. Sudah penguatan? Sudah. Set. Dan juga kalau buat yang orang tua yang lain juga yang kalau melihat anak-anak seperti Dion atau anak berkarunia khusus juga ya bisa memahami, bisa menerima. Termasuk juga ini curcol nih ya, Iya. soal kerja. Iya. Cari kerja susah. Iya. Karena apa ya? Memang secara ini di pemerintah sudah ada undang-undangnya bahwa anak-anak bahwa disabilitas harus diterima di perusahaan swasta itu 2% minimal, dan BUMN 1% kalau nggak salah. Itu wajib, tapi mereka hanya melihat disabilitasnya fisik. Kalau ini kan tidak terlihat. Iya benar. Makanya yang di area-area abu-abu seperti ini, kita ibu-ibu kemarin tuh itu di situ masalahnya. Bukan nggak mau, entah tidak tahu, atau tidak tahu caranya gimana, mungkin berkata nanti ngerepotin atau apa. Iya. Ya, apalagi sekarang Ardas KAJ kan masuk mereka. Iya, betul. Kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama, dan ya berikan bagi yang punya perusahaan, berikan kesempatan untuk bisa berekspresi, bisa menyalurkan keterampilannya dia. Kayak mungkin Dion saat ini Dion lagi udah nggak kerja dari sejak 2021 ya. Iya. 2021 udah nggak kerja. Pernah dia kerja memang bantu. Oh, oke. Bantu. Sebenarnya bisa apa yang dikerjakan dia. Kayak sekarang mulai udah desain, tapi ya masih sederhana, atau juga cuma sekedar masukin data, input data. Konten YouTube ada? Udah bikin? YouTube belum ya? Belum ya. YouTube memang kayak nggak jalan, kayaknya bingung dia. Bingung, kalau YouTube tuh agak susah. Susahnya? Iya, karena mesti uploadnya settingnya ya. Kalau IG kan lebih gampang kan. Iya benar. Kayaknya mesti belajar sama. Jadi aku nggak bisa teman-teman di belakang ini. Ya udah, makanya ngumpul sama teman-teman Komsos biar belajar. Nanti kumpul sama teman-teman Komsos ya. Iya. Ada grup WA-nya nggak? Ada nanti di invite ya. Iya sih. Tapi tadi aku mau ngambil satu poin tadi apa? Bersyukur atas setiap perkembangan sekecil apapun. Mungkin
jangan melihat bahwa ini bersyukur karena Dion berkarunia khusus. Mungkin kita sendiri yang anak-anaknya normal lupa gitu untuk bersyukur, ya kan? Betul. Dalam setiap hal kecil perkembangan itu tadi. Selalu support anak-anak gitu ya. Jadi kadang itu nilai selalu patokan angka. Kadang orang tua kan selalu patokan angka. Angkanya kamu misalnya nilainya kok matematikanya 4 gitu misalnya. Ini harusnya begini gitu kan. Itu yang sangat, padahal mungkin di poin yang lain dia punya kelebihan gitu kan. Dan kesalahan sebetulnya saya selalu mengatakan kalau ada sesuatu yang salah dengan anak, yang salah bukan anak, orang tua. Mungkin kita yang nggak nampingin dia, kenapa dia nggak tahu? Mungkin kita nggak kasih tahu gitu kan, gitu. Jadi pokoknya saya selalu, misalnya ada kesalahan anak, saya selalu yang salahku apa ya? Gitu. Mungkin apa nih yang harus aku perbaikin. Jadi jangan memaksakan kamu nilainya jelek gini-gini. Itu tuh yang salah, karena anak-anak masing-masing beda, mau sekandung aja beda gitu ya, lahirnya di ibu yang sama dia kan beda gitu. Fokusnya jangan pada kekurangan. Betul. Fokus pada kelebihannya dia. Kalau kita fokus pada kekurangannya ya kurang terus. Memang udah kekurangannya begitu. Fokus pada kelebihan, kita asah kelebihannya itu aja. Gak bisa matematika kan not the end of the world ya. Betul. Ya masih ada. Bidang yang lain yang mungkin mereka memang lebih cocoknya di situ gitu kan. Kita makanya selalu, kalau kadang saya ngajar ya, kadang miris gitu loh kalau lihat ada orang tua yang anak yang belajar sambil dimarahin, ya kan, itu anak nggak bisa ngerti gitu kan. Jadi padahal kemungkinan dia punya sesuatu gitu loh, yang kita ya itu tadi ya, karena kita nggak bersyukur sama yang kecil-kecil itu, akhirnya ketutup sama yang angka, selalu dengan patokan angka. Yang penting prosesnya, bagaimana dia belajar. Iya. Kalau saya prinsipnya adalah, kalau dulu waktu anak-anak masih kecil, selama saya tahu anak-anak ini belajar, terus besoknya ulangan ternyata hasilnya jelek, saya nggak marah, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sekolah. Yang di sekolah misalnya tiba-tiba ada kejadian apa yang mengganggu konsentrasinya dia atau apa, buyar semua itu. Tapi kalau tahu besok ulangan malam ini nggak belajar, itu baru saya marah. Iya kan, itu nggak belas tanggung jawab kan dia. Tahu besok ulangan, kenapa nggak belajar, itu baru saya marah. Tapi kebiasaannya saya nggak marah dan nggak, ya sudah, memang kemampuan situ terima aja. Faktor ya. Mas Dion, ibu suka marah nggak? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Karena apa? Ya karena akunya nggak bener. Oh, emang Mas Dion nggak benernya apa? Apa misalnya? Kadang kalau aku minta sesuatu kan suka maksa. Oke. Harus gitu ya? Iya. Oke. Jadi berarti jarang marah sebenarnya ya? Iya. Jarang marah ya. Kalau waktu kecil, Mas Dion suka dimarahin ibu nggak? Suka. Suka karena apa? Mintanya maksa dan nulis status di Facebook. Oh gitu? Iya. Emang statusnya kenapa? Pernah juga aku SMP tuh nulis nama guru aku, IPS ku yang ngatain aku tolol. Oh, berakibat? Oh iya, karena akibatnya ibu kan nggak suka, karena akibatnya akan melukai yang lain ya Mas? Ya karena aku nulis status juga sih, nggak cuma itu sih, tapi lebih ke statusnya minta-mintanya itu. Oh gitu. Kalau sekarang jauh lebih sabar udah. Iya. Kalau udah mulai, udah yoga, inhale, exhale. Nah, itu melatih kesabaran dari yoga. Enggak. Ya ada juga sekarang ini sih ya, saya tinggal ya itu aja. Dari yoga. Baru beberapa tahun sih enggak canggih-canggih apa, tapi ternyata secara tidak langsung ternyata merubah ini saya juga. Jadi kontrol emosinya lebih baik. Iya. Jadi memang kalau anak-anak salah, kita marah boleh, tapi
Satu yang tidak boleh adalah main tangan. Itu masih banyak ya? Aduh, banyak. Dan saya selalu kalau dengan teman-teman yang saya kenal, saya selalu ingetin, walaupun diingetin begitu saya dengar lagi gitu loh, main tangan gitu tuh udah jangan gitu loh. Dulu saya tuh paling nggak mau, sampai pernah kejadian, Mbak, anakku tuh bikin aku kesel, yang sangat kesel banget gitu ya. Dia bilang gini, ibu mau sama kayak ibu-ibu yang lain. Kenapa? Kan tahu kalau saya kesel. Kenapa? Ibu biasa kalau ibu-ibu yang lain suka nyubit. Saya nggak mau kan, sampai saking nahan. Kalau ibu-ibu kalau nahan marah kan bisa sampai nangis. Iya, saya akhirnya nangis aja. Ya, ibu jangan nangis gitu. Jadi anak saya terbiasa kalau saya sudah mulai dengan wajah sedih, itu mesti posisi yang gemes tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ditahan. Jadi memang kalau anak-anak itu tumbuh dengan cinta, pasti mereka juga akan bisa merasakan kok gitu ya. Luar biasa loh. Fenty mau nanya, kalau buat orang tua yang kurang sabar, tapi juga nggak ikut yoga, gimana buat melatih kesabaran? Gak sabar nih, buruan ikut yoga sama aku. Mari daftar. Ya itu, ya proses gitu. ya. Kayaknya dengan bertambahnya usia juga ya. Jadi mau nggak mau akhirnya pelan-pelan jadi sabar gitu. Iya sih, kalau menurut saya sih dengan bertambahnya usia mengaruh juga. Ya memahami anaknya ya, yang penting sih anaknya harus bisa menerima lah, menerima apa adanya, semuanya ya, menerima dirinya sendiri juga. Ya, menerima dirinya sendiri. Itu yang paling dasar dulu ya. Menerima, iya betul. Menerima bahwa memang ya aku harus seperti ini. Ya memang seperti ini, mau apa, nggak bisa. Kadang-kadang kalau kayaknya kayak sekarang tuh, kalau saya perhatikan ya, yang para mamah muda itu, kebanyakan yang dipikirin, mau pengen begini, pengen begitu. Jadi ini pengen begini buat si anak atau buat si anak iya, terus kemudian buat diri sendiri juga iya. Kalau gue sosialita, iya, pengen bergaul juga, tapi juga dia harus ngurusin anak, pengen ini ya. Akhirnya frustasi, jatuhnya marah. Skala prioritas lah, ya. Mana yang harus diprioritaskan. Tapi kan mungkin ini ya, mungkin buat orang-orang yang berada atau apa kan, ya gampang tinggal hire orang ya kan, buat pengasuh sendiri atau apa. Hasilnya beda loh. Hasilnya beda. Dion nggak pernah pakai pengasuh? Ada Mbak biasa Mbak iya, biasa di rumah, tapi nggak untuk urusan yang ini, nggak maksudku terlalu. yang untuk urusan ini nggak ya? Karena saya perhatikan juga kalau yang diasuh sama diserahkan langsung sama pengasuh itu hasilnya beda. Hasilnya beda dengan yang orang tuanya yang terlibat langsung, itu beda. Dan kalau saya suka dapat curhatan dari yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, berkarunia khusus, yang masih kecil-kecil itu pada, aduh nanti gimana ya. Itu tadi terus ya. Kok bisa sih si Dian gitu. Jalanin aja kok, nanti berproses, anak itu akan bertambah dewasa. Ya sekarang mungkin masih yang 5 tahun pasti masih yang hiperaktifnya luar biasa. Tapi dengan bertambahnya umur kan lama-lama dia bisa duduk anteng. Dulu dia playgroup jalan-jalan di atas meja kata gurunya. Diri TK-nya Ricci, pernah di TK Ricci dia muterin itu, puter. Di mana aja bang? Tapi lama-lama juga bisa duduk anteng gitu. Iya kan? Ya. Harus sabar dalam proses itu, Mas. Berproses, ya. Atau banyak juga yang, di sini ada pengobatan bagus, pindah. Ada terapi bagus ini, pindah. Anaknya bingung loh.
Iya benar karena belum maksimal kan ya, Iya. belum maksimal, ini udah ganti lagi mulai dari awal lagi gitu Iya, kan. Jadi lama-lama. masa hasil finishnya malah nggak nyampe. Iya. 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 ini kan udah apa ya, udah berpengalaman nih, berhasil malah bukan berpengalaman lagi, udah Dion bisa sampai seperti ini selesai. Ada kepikiran mungkin buka biro konsultasi atau ini? Oh, enggak. Enggak. Bukan kapasitas saya. Tapi kalau mau ngobrol ya, boleh lah saya tukar pengalaman, kita sama-sama. Biasanya saya jadinya juga belajar juga sama yang masih muda karena eranya beda. Iya, Saya dibanding sama eranya Dion. Eranya Dion tuh termasuk yang sulit ya, belum terlalu banyak tempat terapi, belum informasi Iya, juga masih sedikit. Sekarang tuh gampang, di bawah 1 tahun sudah bisa terdeteksi itu kan. Dia sampai 3 tahun baru Iya, ketahuan. iya. Pada saat itu. Berarti yang orang tua sekarang mungkin yang mengalami problem yang sama seharusnya lebih dalam tanda kutip mudah gitu ya. Harusnya Baik lebih dari mudah. fasilitas, dari terapi-terapi opsi-opsi itu ya kan. Iya, ya banyak bisa milih lah. Ya, Mau terapi di sini, mau di sini atau di sana, dan juga sekarang tapi banyak juga yang khawatir ya, anak saya gini ini autis bukan sih gitu. Ya saya nggak bisa mutusin ya, Iya, itu betul. kan harus yang ahlinya. Cuman karena saya sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak autis, teman-temannya dia itu saya bisa tahu. Iya. Saya bisa tahu dari matanya oh iya, gitu. Dia iya atau enggak. Tapi saya tidak mau menjudge itu apa enggak. Bukan, itu harus dari psikiater, dokternya yang mutusin. Cuman kalau ngelihat sekilas saya tahu. Anak saya megang handphone terus nggak bisa lepas, nge-game mulu, autis bukan? Ya enggak lah itu. Jangan-jangan nyentuh bapaknya. Enggak, kalau itu sih kayaknya semua begitu ya sekarang. Semua begitu ya. Iya. Iya. Dan harus ada itu sih Mas sebenarnya sikap tegas dari orang tua sih Iya. untuk melepas itu. Ada waktunya ini, ada waktunya itu. Kalau pas lagi makan, pokoknya enggak, no gadget. Kayak saya di rumah no gadget. Oh, waktu makan, Makan, ya. jadi taruh HP-nya di kamar. Makan doang. Makan. Pas Iya. cuman Karena anak-anak kan makan udah ya. pada besar. Udah besar. Anak-anak udah besar. Dulu kalau SD, SMP ya, SMP anak-anak boleh nonton, boleh main game segala Iya, macam. Saya kasih ada batasan. waktunya. Ini Sabtu, Minggu. Iya. Selesainya tidak boleh. pakai Iya, HP, sama. Gitu. Aku juga sih, apa? Kalau Sabtu main Minggu game. udah. Enggak, jam 9 handphonenya kekunci. Oh, Otomatis terkunci setiap malam jam 9. oh gitu. Karena Tapi sekarang Mbak medianya sekolah tuh udah pakai Nah, handphone. Oh iya juga, mau nggak tiba-tiba mau ya. tiba-tiba setengah 10 nih. Pak, ini ada apa? Kebetulan dia sekretaris katanya di kelas. Ini wali kelas ngirim ini ke WhatsApp, aku perlu sebarin ke temen-temen. Bisa nggak tolong dibukain sebentar gitu. Ntar kita pikir kan 15 menit gak apa-apa deh lebihin. Pasti ini balik lagi ke game. Dilebihin dikit. Dia mungkin sebarinnya 5 menit, sisanya dibuat game lagi. Aduh, kadang-kadang. Jadi kayak gitu memang tarik ulur Mas, apalagi kalau udah remaja ya. Iya Kita sih. keras nggak bisa, dilur lagi. Iya, iya, Dan, iya. dan itu cuma bisa Tarik sampai ulur. umur 13 tahun. Google Oh Parents iya, itu. iya, Google Parents ya. Oh, sampai gitu. 13 Ya, tahun. begitu. Oh, ada ya gitu. Ada. Ada sekarang Mbak, dulu kita nggak ada. Nah, Mas Ion masih punya kepinginan apa atau hobinya Mas Ion apa sih? Punya hobi? Ya, sekarang saya lebihnya bikin konten itu. Oh, sejak itu hobi ya. Hobi berkarya ya Mas, buat Iya. bikin konten Iya. ya. Oh, keren. Terus punya cita-cita apa Mas? Atau punya keinginan apa nih? Sekarang. Sekarang maksudnya? mumpung ibu di sini nggak akan marah. ya pengen mandiri secara ekonomi sih. Oke. Terus apa lagi? Pengen bisa berkeluarga sama pasangan yang seiman. Amin. Udah ada gebetan? Belum. Belum. Mas. Nah, Kemarin datang teman-teman itu kan? Iya di Mi X U ya? Mi X U. Iya. Iya. Ya, Nah. ada yang kira-kira
lucu-lucu bisa digeber. Ada yang lucu-lucu. Ada nggak yang Terlalu diincar? banyak. Terlalu banyak. Pusing saya takutnya udah punya gebetan lah. Aduh. Nah, teman-teman OMK, ini yang ada. lucu-lucu ya. Oh, ada Mas Dion, ya. Ganteng. Nah, kurang apa lagi? Ya Mas ya. Kreatif, punya konten. Yang bingung katanya ternyata OMK Matius banyak yang lucu-lucu. Aku kenal itu ketua OMK-nya nanti. Kalau ada yang mana Ada yang lucu kegiatan ya, kasih tahu ya. ada. bukan ada kegiatan, ada yang lucu. Guys, luar biasa Mas Dion. Mas Dion masih pengen itu nggak? Kadang kan ada yang pengen kuliah lagi gitu. Ada sekolah lagi nggak? Pengen lagi nggak? Enggak sih. Sudah ya? Sudah cukup gitu ya? Sudah cukup, S1 soalnya ya? capek belajar. Capek belajar saya soalnya. Ya, sudah. Susah. Waktunya cari duit ya. Iya. Mau cari duit. Nah, ada pesan nggak Mbak Ya. Bu Menti untuk Paroki. ya paroki atau untuk orang tua yang lain mungkin bisa memotivasi bukan hanya untuk orang tua yang punya putra berkarunia khusus dengan mungkin semualah ibu-ibu harus panjang sabar gitu. Misalnya Dua buat orang tua sama buat ya mungkin apa ya gereja, paroki kah. Iya. Kalau buat gereja Timnya sekarang agak mendingan sih ya, lumayan diperhatikan ya anak berkarunia khusus ini cukup baik. Cuman kayak anak-anak Dion seperti Dion yang di area abu-abu istilahnya kayak ya apa ya, itu sih udah cukup kalau menurut saya ya. Kembali lagi kepada anaknya dan orang tuanya lagi gimana bisa bersosialisasinya bagaimana ya kalau kayak gitu ya. Dan kemudian buat orang tua yang lain juga ya bersyukur aja selalu dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Seperti apapun itu kita terima aja ya, jalanin hidup sesuai dengan apa yang di jalan yang Tuhan kasih, pasti dikasih petunjuk kalau kita memang berserah pada Tuhan. Kalau kita berserah pada yang lain ya jelas nggak dikasih. Jadi tetap berdoa aja pada Tuhan, kalau mentok pasti nanti dibuka jalan. Nah, satu lagi Mbak, pesan untuk umat yang lain dalam mereka menerima kehadiran teman-teman yang berkarunia khusus, karena kan mereka juga harus bisa membuka diri ya untuk teman-teman seperti ya. Buat yang pernah melihat atau berinteraksi dengan mereka dan mungkin merasa terganggu, ya mungkin harap maklum dan bersabar bahwa memang anak-anak ini memang seperti itu. Dan tolong jangan ngejudge orang tuanya gimana sih ya. Bapak Ibu tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu nggak tahu ya. Jadi tolong jangan ngejudge dan jangan memandang aneh ya. Saya suka menerima pandangan aneh dari dulu terhadap anak kita. Ya lama-lama sih udah terbiasa ya. Cuekin aja. Kan tadi cuek orangnya. Kan cuek kan. Ya udah cuekin aja. Cuman saya suka kasihan aja kalau sama yang orang tua yang lain ya. Apalagi yang anaknya masih kecil, malu gitu kadang-kadang kalau udah ini. Kalau misalnya ke gereja gitu, kalau pengalaman saya jangan duduk di dalam, duduk di luar udah. Anak-anak biarin aja main di sini. Kebetulan lumayan enak nih halamannya gitu. Kalau dulu dia suka selain ke Blok B juga. Jadi gereja Blok. Di Blok B itu ada kolam ikan gitu. Ya udah kita misalnya di situ. Ya. Saya juga kecilnya di situ.
sebelum ada di sini. Dulu waktu masih kecil dia ini kalau bawa ke misa lengkap tuh. Kalau di dalam tuh bawa alat tulis, bawa gambar, Supaya ada aktivitas. makan dia biarin aja makan, Ya. minum gitu biar ada aktivitas. Kita alihkan. Ya memang belum bisa untuk kita ajak berdoa ya sekali-sekali kita ajak yuk doa dulu yang mungkin dia udah bisa ya kayak Bapak kami ya kan bisa ya misalnya sini sudah bisa yang kayak gitu. Sekarang rajin ke gereja kan Mas? Rajin. Oke. Tiap hari apa? Kalau ke gereja? Minggu atau Sabtu? Minggu sih lebih. Tapi yang Bisa lebih senang Sabtu sih. Bisa Sabtu. Iya Iya sih. Sabtu sore bisa Sama di adik situ saya. jalan-jalan. Oh, habis itu jalan-jalan ya. Acaranya Iya, Kak. berikutnya jalan-jalan. Betul. Dion, ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan apa Mas Dion? Teman-teman. Buat teman-teman ya kalian pasti bisa lah dengan tunjukkan kelebihan kalian, jangan terfokus pada kelemahan kalian semua. Tunjukkan kalian pasti bisa. Semangat. Semangat. Ya. Nah, bener kan? Benar. Tamu kita luar biasa ya, Mas. Tetap harus bersemangat, tetap berkarya, bikin kontennya ya, semakin diasah. Nanti banyak belajar tuh dengan teman-teman OMK di sini, teman-teman Komsos ya. Loh ini ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman Komsos. Ini ada 2, nanti pilih dia Satu mau yang hitam atau yang putih. putih. Ini ada tote bag kemarin dari HUT ke-39. Oke, terima Ya, kasih. yang HUT ke-40 belum dibikin. keluar. Desainnya belum keluar. Desainnya belum Terima keluar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Luar makasih, biasa. Terima Terima kasih sudah Luar diundang. biasa, makasih, semangat terus. Ada Oke. kasih kesempatan buat ngobrol dan menginspirasi Menginspirasi. keluarga-keluarga Semoga. Luar biasa. Ya. Pastilah. Pasti. Mbak, pasti. ya. Jangan lupa ya teman-teman bahwa tetap harus bersyukur sekecil apapun kelebihan anak-anak kita. Fokus pada kelebihannya, jangan kekurangannya ya, Ya. Mbak Fenty. Jadi fokus pada kelebihannya, bersyukur dan selalu berikan nilai positif, apresiasi. Karena anak-anak begini butuh diapresiasi. Anak-anak semua sih sebenarnya sama perlu diapresiasi hal-hal yang positif. Iya. Jangan kok ini. Gitu. Yang penting kamu bagus, kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, dari situ mereka punya semangat. Yang penting harus bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur apapun yang Tuhan berikan itu pasti luar biasa. Dan selamat Bu Fenty, Dion udah luar biasa menjalani ini semua perjalanannya. ya, dan berhasil ya kan. Terima kasih. Dan Ya, selamat semua Karena Tuhan. selamat kuat karena- menjalani untuk berikutnya, ya. Pasti akan ada perjalanan. kan? Semangat. Semangat dong. Jadi semua ayo semangat, kita semangat. Semangat. Pasti bisa. Pasti Yeay. bisa. Oke. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Fenty dan Mas Dion. Episode ini episode yang ke-8 yang luar biasa. Ya, selalu ditunggu untuk episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang pasti Oke, luar. punya. Yes. Oke. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu Semoga lagi. menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Ah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dadah.